Pemirsa Intens Investigasi. Seperti diketahui, kebahagiaan pun kini terpancar di keluarga Ayu Ting Ting usai sang pedangdut dilamar oleh anggota TNI bernama Letu Muhammad Fardana. Bahkan, hari-hari Ayu Ting Ting pun semakin berwarna, mengingat hatinya pun telah terisi oleh sosok pujaan hati yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Namun sayang, baru saja dilamar, Ayu Ting Ting pun kini harus terpisah dengan sang pujaan hati. Lantaran Letu Muhammad Fardana pun harus mengemban tugas negara ke Papua hingga waktu yang ditentukan. Lalu, seperti apa pengorbanan Ayu Ting Ting di saat harus berjauhan dengan Letu Muhammad Fardana dengan mengisi waktunya membuat bekal untuk sang putri tercinta Bilqis? Seperti apa Ayu yang lihai dalam memasak, seolah ia pun siap menjadi istri bagi Letu Muhammad Fardana. Bagaimana dengan calon ibu mertua Ayu yang memberikan pesan manis untuk sang anak yang akan ke Papua hingga memasang foto Ayu dan Dana saat sedang video call, serta ayah mertua Ayu yang tidak sabar ingin melihat anaknya pun menikah dengan pelantun Sambalado itu. Seperti apa pula cerita Joy Tobing tentang pengalamannya menjadi seorang ibu persit kepada Ayu Ting Ting? Lalu seperti apa seorang peramal kartu tarot melihat kapan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana akan memutuskan menikah? Hingga ia pun juga melihat kecocokan di antara mereka. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, baru-baru ini Letu Muhammad Fardana harus mengemban tugasnya sebagai TNI dan berangkat ke Papua. Tentunya Ayu Ting Ting pun harus bersabar karena ditinggal oleh sang pujaan hati yang telah melamarnya. Ya, mau tidak mau, Ayu Ting Ting pun harus menjalani hubungan jarak jauh dengan pujaan hatinya itu. Dan di saat mereka berjauhan, seperti inilah pengorbanan Ayu Ting Ting, di mana ia pun harus mengurus keperluan Bilqis seperti membuat bekal anaknya sendiri di tengah padatnya pekerjaan sebagai seorang selebritis. Kesibukan Ayu adalah bentuk mengisi waktunya yang menunggu sang kekasih.
Walaupun harus menjalani hubungan jarak jauh, Ayu Ting Ting pun tetap bersyukur karena ia bisa memiliki pasangan seperti Letu Muhammad Fardana. Ia bisa mendapatkan jodoh sesuai keinginan bagaikan mimpi bagi Ayu Ting Ting setelah sekian lama menjalani kesendiriannya selama 10 tahun lamanya. Bahkan menariknya, kebahagiaan Ayu yang tidak terkira itu pun disambut baik oleh calon ibu mertuanya, di mana calon ibu mertuanya yang begitu sayang dengan Ayu ketika mau menerima lamaran dari sang anak. Bahkan saking sayangnya, Ibunda Letu Muhammad Fardana pun juga memposting foto screenshot Ayu saat sedang video call dengan sang anak, hingga menuliskan pesan menyentuh untuk Letu Muhammad Fardana yang akan bertugas ke Papua. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Sehat-sehat ya sayangku. Waktu dan jarak yang akan membuat kalian berdua merasa saling menyayangi dan mencintai satu sama lain. Love you sayanganku. Semangat bertugas ya anak ibu. Tulis Ibunda Letu Muhammad Fardana. Lumayan lama sih ya sendiri, jadi kayak maksudnya kayak mimpi aja gitu, maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan, jadi pasti beda kan, karena udah lumayan lama nih, kalau bisa dibongkar banyak laba-laba. Iya, karena kan sebelumnya kan saya nggak pernah terbayangkan untuk bisa seperti itu kan, gitu. Jadi kayak ngerasa kayak mimpi nih gitu, ternyata Allah nih jawab doa-doa saya selama ini gitu, jadi alhamdulillah kasih. Nggak nyangka lah, nggak ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan nggak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya nggak banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu. Iya itu betul. Prosesnya awal mulai seperti apa Bu? Iya, dikenalin sih sama orang tua, dikenalin biasa sebenarnya, cuma kan memang kalau yang namanya dikenalin kan ya kenalin wajar sama siapa aja kan, cuma kan tergantung dari diri kitanya masing-masing kan, bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung dari kita masing-masing. Kebetulan alhamdulillahnya mungkin memang cocok gitu, jadi ya berlanjut terus. Ya pokoknya terbaik alhamdulillah. Saya nggak bisa ngomong kalau itu. Doain aja terbaik ya. Di sisi lain, ayah Letu Muhammad Fardana pun juga melihat jika Ayu Ting Ting sebagai sosok calon menantu yang baik. Dan memang untuk pernikahan, sang ayah pun menyerahkan rencananya kepada Letu Fardana dan Ayu Ting Ting. Ia pun hanya menunggu rencana mereka. Walaupun di satu sisi, ayah Letu Fardana sudah tidak sabar untuk menikahkan anaknya dengan Ayu Ting Ting. Ya sepanjang ini saya pikir ya memang ya termasuk ya kalau kita tanggapan masing-masing dari pihak kita sisi mana yang mandang orang tuh kan. Tapi kalau menurut saya ya dia baik kok. Dan sama orang tuanya itu yang saya senang, dia setia sama orang tuanya. Ya mudah-mudahan juga ya nanti sama kita juga kan. Belum ada. Iya kan tergantung mereka ini. Persiapannya mungkin udah mulai sedikit-sedikit nyicil. Lah pengetahuanku belum juga. Ya apa karena belum dikasih tahu apa. Tapi sepengetahuan saya sampai belum. Oh ya iya, jadi mereka yang di puncak itu memang Ayu sudah punya kru-krunya sendiri, ya saya tinggal datang. Kalau namanya orang tua itu, wah saya mau nikah silakan, mau kawin silakan, itu aja. Semampu kita ya kita bantu kan. Nah, itu. Ya kita juga senang dapatnya mantu artis kok istilahnya kan. Doain aja. Oke, bismillah aja. Ntar juga teman-teman tahu kok. Gak mungkin saya. Undang ya Bu Ayu? Insya Allah. Alhamdulillah. Udah itu aja kata-katanya, alhamdulillah, bismillah. Doain aja. Di replay. Gitu, bismillah aja lah. Saya belum bisa ngomong, Mbak. Jadi doain aja yang terbaik gitu. Bismillah aja. Gitu. Kalian bisa nggak sih udah diem dulu, anteng diem dulu. Doain saya, kan kalian pada hatinya baik nih. Doain aja biar Ayunya lancar, semuanya bahagia, lancar. Lu doang yang enggak. Jangan tiba-tiba keluar gitu. Udah.
doain aja. Bismillah. Lebaran kali teh ya. Lebarannya akan seperti mungkin enggak doanya aja daging. Iya, doain aja teman-teman ya. Bismillah. Calon mertua Ayu Ting Ting juga mengaku bahwa apapun konsekuensi yang akan ditempuh oleh Ayu juga sudah dibicarakan mereka berdua. Jika memang mereka berdua harus menikah, mereka berdua sudah cukup berdiskusi untuk nantinya seperti apa kehidupan rumah tangga mereka karena latar belakang pekerjaan mereka juga akan menyita waktu satu sama lain. Ya saya sih pokoknya apa adanya. Ya walaupun kita umpamanya dengan artis apapun, kita nggak mau merubah. Ya saya kan. Jangan sampai kita merubah, saya nggak. Jadi apa adanya, ya begini. Jadi nggak bisa mentang-mentang kita ini merubah, nggak. Ya, saya nggak mau itu. Karena namanya manusia itu kan memang punya kelebihan kekurangan. Saya juga siap seperti apa adanya. Ya walaupun umpamanya saya punya mantu artis, jangan sampai saya ke artis juga, nggak mau kan. Ya istilahnya ya pokoknya apa aja, tapi memang kena imbasnya nggak masalah kan. Sebenarnya kita nggak mau gangguin kalau dia tugas. Ya kita hanya berdoa, kan namanya kan tugas negara kan kita nggak mau gangguin. Ya jadi ya saya bilang siap tidak siap ya harus siap kalau memang mereka udah menentukan untuk nikah. Ya kalau dana ya dia militer pasti sudah siap lah. Ya. Istilahnya militer kita juga siap juga dukung terus ya jadi nggak ada masalah kalau saya. Namanya nikah itu kan hal yang enak kan. Lantas seperti apa cerita Joy Tobing yang membagikan pengalamannya menjadi seorang ibu persit kepada Ayu Ting Ting? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Pangki Suwito. Jangan lupa nonton Intens Investigasi yang akan tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, beberapa artis tanah air tidak sedikit yang memilih tidak menikahi orang dari kalangan artis. Namun, cinta mereka pun justru berlabuh dengan abdi negara dan memilih untuk menghabiskan hidup bersama mereka. Tak sedikit pula yang rela berhenti dari dunia hiburan demi mendukung karir pasangan mereka dengan mengabdi kepada negara. Meninggalkan dunia hiburan demi suami tentu bukanlah hal yang mudah. Bahkan beberapa di antara mereka pun rumah tangganya tetap langgeng dan bahagia. Seperti salah satunya Joy Tobing yang kini lebih banyak mengisi waktunya untuk sang suami yang merupakan seorang anggota TNI Angkatan Darat bernama Kolonel Cahyo Pramono yang menikah dengannya pada 25 September 2021 lalu usai bercerai dengan Daniel Sindambela pada 2010 lalu. Sejak menikah dengan perwira TNI, Joy Tobing pun kini sibuk menjalani kehidupan barunya, di mana selain menjadi seorang istri, ia pun menjadi ketua Persit Kartika Chandra Kirana yang merupakan persatuan istri tentara. Joy Tobing pun juga membeberkan pengalamannya serta tantangan yang dihadapinya selama menjadi ibu Persit. Mulai dari tata cara berdandan ke acara tertentu, hingga bagaimana harus bersikap. Menurut Joy Tobing, baginya adalah sebuah kebanggaan bisa menjadi sosok ibu Persit. Pada saat masuk menjadi seorang istri tentara itu mengambil keputusan yang tidak mudah.
Tapi satu hal, kalau kita menjalani semua itu dengan ikhlas, dengan happy, tanpa ada paksaan, dan dinikmati, dibawa enjoy, pasti semuanya akan bisa dilewati dengan baik. Dan bahkan aku punya sahabat, punya teman yang luar biasa dari lingkungan Persit ini. Jadi bukan berarti Persit itu gak bisa enjoy, bahkan kita kalau ketemu ketawa-ketawa, tetap bercerita yang lucu-lucu gitu ya. Di saat kita lagi santai, kita bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Bahkan di saat kita lagi menjalankan tugas, kita juga dituntut harus bisa menjalankan dengan baik. Jadi itu pilihan. Kembali lagi, hidup itu pilihan. Jadi kalau dari artis masuk ke dalam lingkungan tentara, itu pilihan di mana mereka bisa menjalaninya dengan baik dan pastinya dinikmati. Kalau kita mungkin di dunia entertain, kita berpenampilan selayaknya kita diundang ya. Jadi kalau kita diundang, kita dibayar nih pada saat kita nyanyi, kita harus menunjukkan penampilan kita yang terbaik. Tapi kalau di dunia Persit ini ada aturan seperti rambut tidak boleh berwarna. Terus kalau ada kegiatan, pakaian kita itu harus seragam. Pastinya kita punya seragam ya, seragamnya seragam Persit warna hijau. Terus sepatunya juga harus sama, hitam wedges. Tasnya pun juga harus sama, warna hitam. Terus tidak boleh pakai jam yang beda, jadi harus jamnya warna hitam. Tidak boleh pakai anting berlian gitu ya, harus pakai anting mutiara yang satu bulat itu. Kalau rambutnya lewat dari sebahu, rambutnya harus dikonde cepol, jadi memang harus rapi. Tapi kalau rambutnya pendek seperti kayak aku, ya tetap harus ditata rapi. Tidak boleh rambut itu kayak blow out gitu ya, atau berantakan, gak boleh. Dan dandanan juga tidak boleh terlalu mencolok, tidak boleh terlalu menor gitu ya. Dan kita juga selama berkegiatan tidak boleh menggunakan kuteks yang berwarna. Kalau kuteks bening mungkin boleh, tapi sebaiknya sih gak usah gitu ya. Terus rambut yang tadi aku bilang, sebagai seorang entertainer kita kan waktu dulu aku kan suka rambut dengan warna-warna yang terang ya. Tapi setelah menjadi seorang istri prajurit, ya aku rambutnya harus gelap seperti warna hitam atau coklat tua gitu ya. Jadi kita nggak boleh memperlihatkan sesuatu yang tidak baik, dan kita harus menjaga attitude kita, tingkah laku kita, terus sikap kita, cara kita duduk, bahkan di saat kita berbicara dengan senior ataupun kita waktu menjalani suatu kegiatan, kita juga harus punya tata krama gitu ya. Bahkan bahasa-bahasa yang kita gunakan juga harus sopan gitu ya. Banyak hal, aturan-aturan yang harus aku pelajari. Bahkan kalau kita nggak ingat, ada bukunya tebel di buku Juklak itu ya, bukunya warna hijau. Jadi disitulah kita bisa melihat aturan-aturan yang harus dijalankan sebagai ibu Persit. Pada saat kita menjahit baju seragam, ada aturannya juga. Tidak boleh nanti roknya harus panjang selutut kalau kita yang nggak berhijab gitu ya. Tapi kalau yang berhijab pastinya panjang seperti itu. Terus ukuran kancing letaknya juga ada gitu ya. Jadi wow, luar biasa gitu. Jadi dunia Persit ini tuh aku bisa ancungin 4 jempol karena sesuatu yang wow, keren dan amazing lah. Joy Tobing pun juga menyambut Ayu Ting Ting jika nantinya Ayu menikah dengan Letu Fardana dan menjadi ibu Persit. Joy pun memberikan doa terbaik untuk Ayu Ting Ting yang nantinya akan bergabung sebagai ibu Persit. Pertama-tama aku sebagai kakak ya bagi Ayu Ting Ting mengucapkan selamat nih buat tunangannya, dan untuk kedepannya semoga semuanya berjalan baik dan lancar, amin. Nah, seperti yang waktu aku jalani waktu awal-awal baru menikah itu agak susah-susah gampang karena
1 bulan sebelum kami menikah, suamiku sudah ditempatkan di Semarang. Gitu. Jadi sampai menikah, jadi kurang lebih 2 tahun kami LDR. Dia di luar kota, aku di Jakarta. Tapi pada saat ada kegiatan, aku harus hadir di tempat untuk mendampingi suami maupun untuk menghadiri suatu kegiatan yang mana ibu-ibu persitnya harus hadir. Itu tidak bisa tidak gitu ya. Pastinya bagi seorang artis yang masuk dalam lingkungan baru menjadi seorang istri tentara, itu akan menghadapi situasi yang gak gampang. Tapi itu tadi, kita harus menjalaninya dengan enjoy, tanpa ada paksaan, dan dijalani karena kita cinta sama suami kita. Kita sayang sama dia, dan kita mau ada buat dia, mau mendukung pekerjaan dia. Jadi walaupun kita harus kesana kemari bagi waktu, tapi kalau dijalani dengan happy, pasti semua bisa dilewati. Dan walaupun LDR, ya dengan berjalannya waktu semua bisa dilewati. Ya itu sih yang bisa aku sharingkan. Semoga buat adikku Ayu Ting Ting bisa menjalaninya ke depan dengan baik. Lalu, seperti apa kartu tarot seorang Prama melihat kapan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana akan menikah? Dan seperti apa pula kecocokan di antara mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu, 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Dari kartu tarot, Sang Prama pun juga melihat kapan Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana akan menikah hingga kecocokan di antara mereka. Benarkah Ayu dan Letu Fardana memiliki kecocokan satu sama lain hingga urusan pernikahan pun kini tengah dipersiapkan? Dan benarkah pula persiapan matang pernikahan Ayu akan dimulai pada bulan 7 di tahun ini hingga momen pernikahan pun benar-benar akan terjadi? Oke, baik, saya akan lihat di kartu saya. Di sini Packs of Wands ya. Kalau saya lihat di sini dalam perjalanan kartu saya ini cukup bagus ya. Artinya di sini saya lihat benar-benar sudah prepare, sudah mempersiapkan ke depannya mau bagaimana nanti, apa yang harus dilakukan, apa yang harus digunakan ya. Dan kayaknya ini lagi benar-benar bisikannya nih lagi prepare nih yang saya tangkap. Saya akan lihat di sini The Magician ya. The Magician ini artinya suatu keajaiban, satu miracle yang luar biasa yang didengar ya, yang artinya kalau saya lihat di sini, siapa sih yang tidak mau dapat mantu Ayu Ting Ting ya, gitu. Sudah suaranya bagus ya, badannya bagus, hatinya juga baik ya. Jadi kalau saya lihat di sini keluarganya senang banget nih bisa menjalin silaturahmi atau ada hubungan keluarga dengan keluarga Ayu Ting Ting ya, senang banget ini. Four of Wands ya, kalau dibilang seberapa cocok, seberapa istilah kata hokinya ya, kalau saya lihat sini sih cukup bagus ya, cukup bagus dari
dari keberuntungannya saya lihat untuk si pasangan prianya, si Ayu Ting Ting ini membawa hoki yang cukup besar ya, dan si prianya juga mendukung, mensupport ya. Kalau saya lihat sih cukup bisa dibilang ini akan besar nantinya ya, dan buat karir si pasangannya, si prianya juga akan terus melonjak nantinya gitu. Yang saya lihat oke banget. Kalau untuk karakter pelan-pelan dengan seiringnya waktu berjalan pastikan akan bisa dipelajari ya gitu, karena memang untuk menyatukan dua sifat dan dua keluarga itu memang agak sulit ya gitu, dikarenakan memang kalau saya perhatikan di sini nanti agak sedikit dari keluarga Ayu Ting Ting ya kan, karena dari keluarga Ayu Ting Ting terutama ayah nih, ayah agak maunya semuanya itu bagus ya, semuanya itu benar ya, semuanya itu kalau saya lihat di sini anaknya ini tidak boleh atau tidak mau adanya kesedihan ya seperti itu. Jadi si ayah ini sayang banget nih sama Ayu, jadi terus nih nanti dipantau. Itu aja sih sebenarnya, dan agak sedikit bisa dibilang dari keluarga si cowok ini agak sedikit kurang bisa nerima. Cuman itu aja kok. Facts of vehicle ya, kalau dibilang bisa atau tidak untuk menjalani LDR bisa ya, karena kalau saya lihat sini pasangan prianya juga tidak macam-macam, tidak warna-warna, tidak neko-neko ya, dan begitu pula juga sebaliknya Ayu Ting Ting ya gitu, dan sangat menjaga. Dan ya kita dengarkan tidak ada gosip-gosip miring tentang Ayu Ting Ting selama menjanda kan seperti itu ya, dan apalagi ini LDR yang cuma sebentar gitu, jadi masih aman-aman aja. The Carriers ya, jadi kalau dibilang pelabuhan terakhir untuk si pasangan prianya, yes ya, jadi inilah yang selama ini dinanti, yang selama ini ditunggu-tunggu ya, bisa dibilang seperti itu, dikarenakan banyak sekali keunggulan si Ayu Ting Ting ini ya. Jadi kalau saya lihat di sini happy banget nih ya, anugerah ya, bisa dibilang seperti itu. King of One sudah siap sesuai dengan kartu saya, King of One, dan di sini betul-betul sudah siap untuk mereka berdua ya, dan keluarganya juga sudah benar-benar sudah menyiapkan semuanya gitu. Bismillah ya, kapan mereka melangsungkan pernikahan ya. Di sini ada kartu Ten of One ya, sebenarnya menginginkan secepatnya ya, kan tetapi kalau saya perhatikan di sini untuk mengurus nikah kantor itu kan tidak mudah ya, tidak gampang ya gitu. Yang kita tahu pasangan Ayu Ting Ting ini punya pangkat ya gitu, jadi untuk nikah kantor itu sangat dibutuhkan proses dan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan berkas-berkas, surat-surat dan lain sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan kita aminkan sekali lagi, bulan 7 sudah proses semuanya ya, mudah-mudahan dan akhir tahun ini benar-benar terjadi pernikahannya gitu, dikarenakan memang keluarga menginginkan secepatnya gitu, tapi kembali lagi kan ngurus-ngurus surat-surat dan lain sebagainya kan tidak mudah ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.